Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Semua siap memuji Tuhan hari ini? Ya, mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, kamu adalah muridku. Kita semua adalah murid Tuhan Yesus karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama pujian ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, jadi seperti Yesus. Pujian ini mengatakan kita menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita naikkan pujian ini, jadi seperti Yesus. Berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih jika kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Salam adik-adik. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengikuti teladan belas kasih Yesus. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan. Pada waktu itu, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil tentang kerajaan sorga. Serta Yesus melenyapkan segala penyakit. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena Yesus melihat orang-orang itu sangat lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang akan dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Sebelum Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul, Injil Lukas mencatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa Yesus pergi ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Adik-adik tahu kenapa Yesus berdoa semalam-malaman? Ya, karena dia akan memanggil ke-12 rasul. Adik-adik masih ingat nama ke-12 rasul itu? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Semua murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang menjadi nelayan, mereka adalah orang-orang yang sederhana, tetapi mereka mau menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi orang yang mau dibentuk, yang mau dengar-dengaran Tuhan Yesus, yang mau diutus untuk menjadi berkat. Setelah Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat." Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada jalan lain untuk menuju sorga, hanya melalui Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga menyuruh untuk murid-murid menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh-roh jahat, setan-setan, dan memberikan belas kasihan kepada orang banyak. Dan yang lebih penting, mereka disuruh bersaksi tentang Tuhan Yesus supaya semua orang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, jalan menuju surga. Wah, hebat ya. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Mereka dipanggil oleh Tuhan dan mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Yesus penuh dengan belas kasihan, dan karena itu dia memanggil orang-orang menjadi muridnya untuk membagi belas kasihan itu. Menjadi murid Yesus berarti kita harus belajar dari Yesus dan bertindak seperti Yesus. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang berbelas kasih dan bersedia membagikan kasih itu kepada orang lain. Akhir-akhir ini, semua negara-negara bahkan di Indonesia kita ditimpa oleh COVID-19. Wabah ini menyerang siapa saja, orang tua, orang muda, anak kecil, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, dan banyak lagi. Dan ada petugas kesehatan atau para medis
yang bekerja di garis depan untuk menolong orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Kita harus mendukung mereka dengan cara menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apa yang dapat kita pelajari hari ini? Tuhan Yesus mau kita supaya kita menjadi murid-Nya. Menjadi murid berarti kita harus hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus meneladani belas kasihan Tuhan. Mari kita memulai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kita mempraktekkan belas kasihan. Kita juga memulai dengan hidup dengan tetangga kita. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Ketika kita diberkati, kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu.